Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riki. Dalam hal ini saya akan coba menyampaikan lagi untuk tutorial yang kedua untuk persiapan ujian sertifikasi MOS Excel 2013. Dan tentunya setelah Anda berlatih dengan versi yang ketiga, saya sekarang akan buat versi yang keempat. Baik, rekan-rekan, di layar komputer Anda sudah terlihat ada lembar kerja Excel di atas dengan nama file Math Tracker dan terdiri dari dua sheet, ada section ketiga dan summary. Sementara di bawah ini sudah dibuatkan seolah-olah tampilan soalnya sudah dimiripkan dengan yang ada. Baik, kita akan langsung jawab saja setiap tahapan yang ada. Yang pertama kita fokus dulu di nama worksheet. Yang pertama diminta adalah section ketiga. Dan kebetulan kita sudah aktif di sheet section ketiga. Yang jawab nomor pertama adalah mengenai baris row. Insert row directly below current row 1. Supaya kita menambah tab baris pertama ini di bawah baris ke-1, maka yang disorot adalah di baris yang kedua, seperti ini, lalu klik kanan, pilih insert. Maka sudah selesai menambahkan baris yang ke-1. Setelah Anda mengerjakan, beri tanda checklist untuk memberikan tanda bahwa soal tersebut sudah terjawab. Yang kedua, nomor 2 adalah style, apply style. Anda klik dulu kursor kita di area yang kosong, lalu kursor kita pindahkan ke name box yang ada di sebelah kiri atas. Kita ketikkan A2.S2, lalu enter. Maka name range atau range yang sudah diminta sesuai dengan soal A2S2 ini terblok seperti ini. Setelah blok ini, maka kita diminta style-nya dirubah 40%. Ini tinggal masuk ke menu home, di tengah-tengah ada group style. Anda klik stylenya. Perhatikan di sini yang diminta 40% aksen ketiga. Klik selesai. Nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 masih format yang sama di C2 sampai S2. Klik dulu di luar di sini. Kita pindahkan C2.2 S2 enter. Maka area range yang diminta sudah sesuai dengan soal. Lalu kita diminta modify the cell format to date. Dimintanya adalah merubah format tanggal. Maka kita masuk ke klik kanan, pilih format cell. Oke, muncul jendela seperti ini. Dan Anda klik, karena yang diminta adalah date, di sini format to date, maka pilih date. Sebelum kita mengerjakan untuk memilih tipenya, yang harus dirubah terlebih dahulu location-nya. Di sini location-nya ya, English United kita cari. Oke, scroll, ada United, setelah ditentukan, maka type-nya pun akan menyesuaikan. Diminta 14 Maret, tinggal Anda tentukan saja 14 Maret, lalu klik OK. Untuk soal ketiga ini tidak ada perubahan apapun karena kita hanya merubah formatnya saja. Jangan lupa di checklist untuk memberikan tanda bahwa soal Anda nomor 3 sudah dikerjakan. Lanjut ke nomor 4. Untuk data. Add a header and the date for each column assignment in the range B2. Kita diminta untuk memberikan teks di B2 dengan tulisannya date.2. Hati-hati di sini ada date.2 dan garis bawah. Yang garis bawahnya diabaikan saja. Anda fokus di date.2. Maka penulisannya seperti ini. Pindah ke C2. Ini C2, name box-nya sudah ditentukan. Tinggal ketikkan date.2 enter. Setelah kita menambahkan date untuk di C2 yang diminta soal, selanjutnya, bukan di C2, tapi di B2, date.2, oke. Salah. Oke, ini B2, di soal yang pertama kan sel B2, date, ini sudah tulisannya date, yang berikutnya 22 sampai 12 Desember, ini tinggal ditulis saja 22 strip. Terus satunya lagi 29 strip. Oke, setelah ini di blok dua-duanya sudut kiri bawahnya Anda tinggal klik drag and drop sampai ke sebelah kanan sampai tooltipsnya menunjukkan 12 dash ya, lalu lepas.
maka sesuai dengan yang diminta di 12 Desember. Jangan lupa di checklist dan lanjut ke soal berikutnya. Rekan-rekan, tadi pada saat saya membuat di sini bukan C2, ini fatal karena kalau kita salah posisi sel sebelum Anda berproses, tinggal perbaiki dan teliti untuk penamaan selnya. Kita lanjut nomor 5. Modify the text in title-nya. Jadi kita merubah tentang judulnya di sel A1, kita pindahkan ke A1. Ini tulisannya Math 102080 section 3 assignment. Untuk merubah tidak perlu dihapus secara keseluruhan, kursornya kita tinggal pindahkan ke sini saja. Anda tambahkan 1020 spasi section 3 assignment ya. Usahakan tulisannya sama yang diminta oleh soal, lalu enter. Tulisan sudah, checklist jangan lupa, dilanjutkan ke soal berikutnya. Untuk pindah untuk nomor 6, modify the cell alignment setting, cell range B3, B25. Klik dulu di area yang kosong, baru ke name box yang kita ingin rubah range-nya, B3, B25, lalu enter. Setelah kita tentukan, di grup home itu ada insert alignment, di sini tinggal alignment, klik saja. Alignment-nya horizontal, ini juga grup horizontal, tinggal klik, cari di sini yang right. Kalau misalnya hari ini kita latihan yang right indent, kemarin right indent, bisa jadi ntar soal yang akan keluar adalah left indent. Maka yang harus Anda perhatikan adalah langkah globalnya, bagaimana memunculkan merubah alignment yang seperti tadi. Di sini diminta satu indentnya sesuai dengan di soal. Setelah selesai lalu klik OK. Jangan lupa di checklist untuk memberikan tanda. Lalu Anda, kalau ntar di soal itu memunculkan tulisan warna kuning, please save your project, Anda klik tanda disket seperti ini, klik. Sampai lihat ada loading di sebelah kiri atas di disket tadi, berarti proses penyimpanan sedang berhasil. Baik, conditional formatting, add conditional formatting C3 S25. Klik lagi di area kosong, pindahkan di sini C3 S25. Enter, areanya sudah kita tentukan. Add conditional formatting. Conditional formatting ada di menu home. Di tengah-tengah ada conditional formatting. Yang diminta adalah color scale, red color scale. Pilih color scale, yang saya tentukan adalah Morule. Oke, Morule. Maka akan muncul jendela seperti ini. Dan kita lihat dimintanya ada 3 warna, green, white, red. Maka di sini format stylenya kita rubah dulu. 3 color scale. Lalu kita rubah dulu urutan warnanya. Yang pertama adalah hijau, green. Yang kedua putih. Yang ketiga adalah merah. Oke, setelah kita merubah warna-warnanya, sekarang ada soal berikutnya, midpoint persentile 70. Ini midpoint, type-nya sudah sama, persentile nggak dirubah, tinggal masukkan nilainya. 70. Yang kedua, untuk maksimumnya adalah number. Maka di sini rubah dulu number, lalu kita masukkan nilainya 25. Nah, untuk conditional formatting, sebelum kita memasukkan nilai, baiknya Anda rubah dulu type-nya. Type-nya ya, kalau sudah itu berhasil. Lalu klik OK. Maka warna yang diminta seperti ini. Kalaupun misalnya di antara kalian ada yang kok berbeda sedikit warnanya, karena saya menggunakan versi Excel 2019, jadi yang jelas yang perlu Anda perhatikan adalah langkah konkretnya sehingga Anda bisa mengeksplor yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8, B3 S25. Tetap kita klik dulu di area yang kosong. Tujuannya jangan sampai nimpa. B3 S25, enter. Lalu set print area, itu ada masuk di page layout, ada di group page layout, page setup, ini ada print area, tinggal klik set print areanya. Karena ada lanjutan soal enable the grid line option, maka masih di area page layout, sebelah kanan ini ada grid line, checklist saja tanda printnya. Itu enable berarti aktifkan barisnya. Ya. Selesai, jangan lupa di checklist. Ya. Kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9, sembunyikan kolom, sementara di versi yang sebelumnya adalah menghilangkan atau menyembunyikan baris, sekarang yang kolom. Sama langkahnya, tinggal blok saja di area yang diminta kolom A, klik kanan, hide. Lalu sekarang kolom O sampai R.
O sampai R. Klik kanan, hide. Maka selesai sudah untuk nomor 9. Checklist jangan lupa dan Anda bisa berproses ke soal berikutnya. Nomor 10, insert picture to the right of data. Jadi ini menyimpan salah satu gambar di sebelah kanan dari data kita. Maka kursor kita aktifkan saja di paling sebelah kanan dengan nama file source-nya adalah books.jpg. Untuk menambahkan picture itu Anda masuk ke menu insert. Terus di sini ada picture, tinggal klik picture-nya aja. Kalau ntar pada saat Anda ujian secara langsung, gambar itu pada saat kita klik picture tadi, di sini langsung muncul gambar-gambar yang dimunculkan oleh sistem secara langsung. Nah, karena saya di sini menyimpannya di dalam folder root foldernya, jadi kita harus cari dulu. Ya, di sini ada versi 4, ini nama books-nya, lalu kita insert. Oke, sudah selesai, ini saya simpan. Maka gambarnya sudah ditambahkan ke area sebelah kanan. Apakah mau diperbesar? Saran saya biarkan saja default, Anda tinggal melanjutkan ke soal berikutnya. Untuk crop, ini klik dulu gambar yang kita akan atur, masih disorot ke JPG-nya. Crop to the shape, itu masuk ke menu format, di sebelah kanan ini ada crop, tinggal lakukan crop to shape, Anda tinggal tentukan di rectangle yang diminta, crop to the shape, snip, snip corner rectangle. Kalau di 2013 itu ada ada yang persis sama, jadi betul-betul namanya sama dengan soal. Karena saya menggunakan versi 2019, jadi ada perbedaan saja sedikit, ya. Itu mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang Anda bisa lakukan. Demikian sampai nomor 11 kita sudah selesai. Anda checklist, kerjakan ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, ketika kita scroll, Anda harus perhatikan dan jangan terburu-buru, karena kalau ntar Anda salah worksheet, maka salah menjawab. Ketika sekarang nomor berikutnya itu muncul adalah summary worksheet. Sebelum kita mengerjakan perintahnya, Anda klik dulu. Nah, ini padahal saya sudah melakukan klik pakai mouse, cuman ternyata belum aktif. Maka sekali lagi ngekliknya sampai betul-betul sheet-nya aktif dengan warna background putih, ini berarti kita sedang ada di worksheet summary. Kita tinggal mengerjakan, karena kalau keliru, itu ntar bisa fatal. Baik, untuk nomor 12, insert a name for column B, cell B5. Ini kita menambahkan fungsi write, itu di B5, kita lokasinya B5, ini B5 name box, dan kursor sudah diaktifkan. Untuk menambahkan formula dengan menggunakan sama dengan right. Oke. Di sini mintanya teksnya adalah di kolom B2. Jadi Anda tinggal arahkan B, ini 2, berarti di arah sini. Nah, karena ada absolute reference, berarti kita menambahkan tanda dolar. Untuk menambahkan tanda dolar, di beberapa setting komputer ada yang langsung ngeklik F4 saja, atau kita kalau di laptop ada yang harus melakukan kombinasi yang namanya keyboard, tombol keyboard. Kalau yang saya menggunakan tekan Fn, jangan dilepas, lalu tekan F4-nya. Maka dolar akan keluar, itu membuktikan bahwa absolute reference jalan. Di soal berikutnya, number karakter 16, kita lanjutkan. Kita cek di sini, untuk mengaktifkan 6 karakter itu ada pemisah. Kebetulan setting komputer saya titik koma, mungkin yang Anda koma, jadi silakan disesuaikan saja. Lalu kita ketikkan 16 sesuai dengan petunjuk di soal. Selesai, dan ini jawaban untuk nomor 12. Jangan lupa di checklist dan kerjakan soal berikutnya. Formula, find the average for each student homework score, cell range C7, C29. Karena kita terbiasa untuk membuat range itu adalah C7, kita ketikkan di sini sampai C29. Kalau untuk khusus formula, Anda cukup mengerjakan di sel pertama saja yang diminta, yaitu C7. Jadi saya akan sorot di sini C7, ini sedang aktif di C7. Use function average, sama dengan average. Lalu saya klik tab keyboard, ya. Untuk number one, ini number one, ya, lihat dari perintahnya. Number one, all homework score for each student on section. Jadi maksudnya adalah secara keseluruhan, maksud adalah ini sesuai dengan nomor ID-nya.
kebetulan untuk kolom ini adalah ID-nya 10274. Maka yang diminta di student section 3 worksheet Anda pindahkan ke section 3 10274 ini, maka satu baris saja yang Anda ambil. Seperti ini. Sampai 12 Desember, lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini yang saya kebetulan langsung kunci settingnya ada dolar. Maka ketika kita menambahkan di sini lakukan drag and drop, ya, lakukan drag and drop, maka nilainya akan sama semua karena mengunci. Ya, karena tadi saya sebelumnya sudah mengerjakan di yang tadi B2 itu menggunakan F4 aktif. Nah, ketika yang jawabannya seperti ini berarti keliru. Maka ini saya hapus lagi. Kita hilangkan secara manual dolarnya sama dengan ulang lagi average gitu kan. Kalau yang langsung munculnya tidak ada masalah, nggak ada masalah ya. Di sini average number one section pindahkan ke sini. Nah, rekan-rekan perhatikan begitu saya blok area di sini sudah ada dolar. Untuk menghilangkannya tekan Fn dan F4 1 2 3. Jadi sekarang tanpa ada dolar ya. Saya kurung tutup, enter. Maka muncullah di sini 1667, tapi pada saat kita kopikan, maka barisnya akan menyesuaikan dengan rumus yang ada. Ini yang benar. Pak, ini muncul warna hijau untuk apa? Itu adalah sebagai pesan, sebetulnya ada pesan, ada errornya ya. Mau dihilangkan ignore error, persilakan, tapi biarkan saja. Tapi ntar kalau ujian Anda kemungkinan tidak akan muncul ya tulisan seperti itu. Dan dolarnya pun tidak akan muncul secara otomatis. Baik, jangan lupa di checklist. Kita lanjutkan ke nomor 14, pemberian nama range C7, C29. Masuk ke name box lagi, C7.2, C29, enter. Namanya homework, berarti name box-nya aja tinggal ketikkan di sini. Homework, enter. Nah, sudah. Homework-nya sudah kita tentukan. Lalu kita lanjutkan ke nomor 15. Nah, biasanya kalau Anda muncul dengan format yang ini akan berderet dengan pola yang sama. Jadi Anda tinggal bisa lebih cepat untuk mengerjakan nomor 15 dan 16. D7 menggunakan fungsi min sama dengan min. Masuk lagi ke section 3, urutkan di sini. Ini masih muncul dolarnya, jadi saya harus hilangkan dulu secara manual, tekan Fn sampai dolarnya dengan F4, kurung tutup, enter. Lalu saya kopikan ke bawah. Oke. Lalu saya di sini sama dengan max, sama nomor 16-nya. Masukkan ke sini juga. Saya dolarnya sudah muncul otomatis, Fn F4 dulu. Lalu kira tutup, enter. Muncul yang sorry ini minus ya. Oke, ya, 22. Lalu klik ke bawah. Ini jawabannya. Jadi nomor 15, 16 satu pola, hanya fungsinya berbeda, yang satu minimum, yang kedua maksimum. Kita lanjutkan ke nomor 17, yaitu menggunakan count the number of zero homework score for each student. Ini kita menghitung jumlah yang bernilai 0 dengan menggunakan fungsi di F7. Ini kita sedang aktif di F7. Sama dengan count if. Saya parahkan gini. Tab, section 3. Masuk lagi blok sini. Oke, saya hilangkan lagi nih dolarnya secara manual. Oke, lalu kriteria saya gitu koma 0. Kalau untuk angka tidak perlu pakai kutip, kalau tulisan menggunakan kutip. Lalu kurung tutup, enter. Maka di sini udah keluar seperti ini. Anda drag sampai ke selesai untuk sampai nomor 17. Jangan lupa di checklist dan Anda lihat pada saat saving data, klik sampai betul-betul ada tanda loading berputar, berarti penyimpanan data untuk menjaga barangkali entar ada gangguan listrik atau jaringan, maka minimum pekerjaan kita sudah tersimpan untuk dicatat sebagai proses penilaian. Nomor 18, sel E2. Find the average score of all student IDS without zero score. Maka di sini L2 ini sudah aktif di L2 sama dengan ikutin aja langkahnya, average if, oke, average if, nih, average if, tab,
range-nya adalah F7, maka F7 sampai F29. Setelah itu lanjut dengan kriteria saya pemisahnya titik koma, tinggal ketik 0, titik koma lagi, ketikkan homework, lalu tab, kurung tutup, enter. Maka nilainya 176314. Jangan lupa di checklist, lanjutkan ke soal berikutnya. Tanda checklist untuk yang di soal ini hanya untuk memberikan tanda bahwa soal tersebut sudah dikerjakan supaya kita nggak lupa. Karena nanti kalau kita scroll kelebihan atau kelebihan biasanya kita lihat oh berarti yang terakhir adalah pengerjaan nomor 18. Kita lanjut ke nomor 19, create and style ya. Di sini membuat tabel, create table and modify the table style. Jadi kita diminta membuat tabel dulu. Maka kita lakukan sesuai dengan instruksi yang ada. B6 F29, klik di area kosong, arahkan kursor ke name box. B6 F29, enter. Blok seperti ini. Untuk membuat tabel, masuk ke menu insert, klik table. Biarkan di sini tidak dirubah apapun, lalu klik saja, maka keluarlah tabelnya. Karena dimintanya adalah create table. Baru sekarang dan modifikasi table style-nya. Baru kita klik di menu design, ini masih blok areanya, menu design, table style, medium, ini di grup medium 4. Oke, setelah Anda tentukan, enable the first column, masih di menu design, ini checklist first column-nya. Selesai untuk nomor 19, jangan lupa di checklist, lanjutkan ke soal berikutnya. Ada penamaan, ini karena masih aktif di B6F29, untuk memberikan nama, tolong Anda perhatikan, kalau tadi membuat name range, itu di name box. Tapi kalau untuk table, masuk ke menu design, sebelah kiri atas, ada table name, Anda ketikkan table name-nya dirubah menjadi overview sesuai dengan soal yang diminta, lalu enter. Selesai memberikan tanda, checklist, kerjakan soal selanjutnya. Nomor 21, hati-hati ini akan berdampak kepada filtering dan pembuatan chart. Ini ada dua perintah, sort and filter. Apply a sort and filter the table. Jadi sortnya ini ada dua kriteria, maka kita lakukan seperti ini. B6 F29, masuk ke name box, B6 F29, enter. Ini bloknya. Untuk menu sorting itu ada di menu home, sudut paling kanan, ada sort and filter, pilih custom sort. Lakukan sesuai dengan instruksi. Yang pertama adalah zero score. Sort by zero score. Ordernya large small. Kita tentukan di sini large to small. Lalu diminta sort yang kedua IDS. Anda tambahkan labelnya. Ya, di sini IDS. Lalu di sini mintanya small to large sesuai dengan yang ada. Apabila Anda lupa ngeklik, ternyata ngeklik lagi, ini bagaimana Andonya? Tinggal hapus saja delete ya kalau kelebihan untuk level yang Anda tambahkan. Selesai dua ini, klik, maka tampilan sudah berubah. Baru filter adalah sembunyikan siswa yang bernilai 0. Anda klik judul kolom zero score-nya, lalu uncheck list 0-nya, lalu klik OK. Jadi sort nomor 21 beres. Nah, kalau misalnya sortingnya ini kurang satu, yang ke sortingnya cuma satu, pada saat difilter maka baris ini akan muncul yang keliru. Jadi tidak berurutan 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Maka berarti ada kekeliruan di dalam menjawab nomor 21 ini. Oke, silakan Anda mencobanya. Untuk nomor 22, ini kita membuat chart. Kita membuat chart sesuai dengan langkah yang ada. Disimpannya di sebelah kanan data, maka saya akan simpan sebelah sini saja. Masuknya jenisnya adalah 3D cluster column. Exclude all filter itu adalah tanpa kecuali baris yang sudah difilter, berarti ini data yang sudah kita filter. Kita tinggal buat saja, masuk ke menu insert. Ada chart. Jenisnya 3D column. Ini sudah ada, kita rapikan dulu.
Nah, memang kosong datanya, sengaja karena kita akan ikuti langkahnya. Nah, untuk memasukkan yang horizontal dan series, itu Anda klik select data, akan munculkan data seperti ini. Nah, sekarang kalau di urutan di soal diminta adalah horizontal axis label, tapi horizontal axis label ini tidak aktif, aktif jika legendnya sudah ditentukan. Maka ini akan sedikit loncat, kita mengerjakan dulu yang seriesnya. Maka dengan cara klik add, muncul edit series. Edit series yang diminta yang pertama adalah Anda minta zero score. Series name di sini maksud adalah judul kolomnya. Oke, judul kolomnya. Untuk value-nya saya hapus. Ini isi dari kolom zero score. Kita drag ke sana. Nah, nih, oke. Baru ketika kita sudah menambahkan axis zero score-nya, maka yang horizontal jadi bernilai. Nah, sekarang kita fokus di soal sini. Horizontal axis label IDS kolom. Berarti nilai yang ini kita lakukan editing. Oke. Nah, jangan keliru, axis label IDS ini bukan berarti yang disorot adalah judul kolom IDS-nya. Ya. Tapi yang di blok adalah yang ini ya. Nah, dari bawahnya ya. Oke, sini. Sudah. Kalau isinya lalu selesai, ini dengan sesuai dengan IDS, klik sudah. Jadi chartnya sudah selesai. Nah, biasanya kalau dengan chart nomor 22 selesai, berikan tanda checklist, ini maka akan muncul soal yang seperti sama ini. Chart style. Anda tinggal masuk ke chart aja sini. Untuk nomor 23-nya, tinggal rubah. Atau kalau mau Anda menghitung cepat dengan gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti yang ini. Dah, klik. Chartnya adalah all zero score. Ya, titelnya. Anda tinggal masuk sini. Ini tinggal tambahkan. Double klik saja. Anda all zero score. Klik keluar. Ini close. Ya. Baik, selesai. 2324. Anda bisa selesai dengan waktu yang lebih cepat karena Anda perlu berlatih saja. Untuk nomor 25, sel K2, ini kita gunakan fungsi, kalaupun Anda nggak tahu, baca aja. Gunakan fungsi concatenate, itu menggabungkan beberapa tulisan, concatenate, ini tab, teks ke-1-nya student with no, kutip 2. Nah, ini kalau yang ada tulisan berarti Anda harus ketik manual saja, student with no. Nah, perhatikan ini jangan kejebak, ada spasi, kutip 2, titik koma, header of column F. Ini kolom F, headernya itu adalah judul yang ini. Lalu tekan absolute reference, kurung tutup, enter. Maka ini muncul seperti ini, student with no zero score, bla bla bla. Ya. Nomor 25 selesai, alhamdulillah. Sudah selesai dan kita scroll lagi dan jangan lupa Anda selalu perhatikan waktu karena Anda jangan terlalu lama, ini minimal kalau satu soal itu 1,5 menit Anda mengerjakan, kalau sudah selesai itu bisa melanjutkan ke soal yang lainnya. Berikutnya section kelima, worksheet. Pas diperhatikan di atas soal area ternyata tidak ada section 5 worksheet, maka Anda baca perintah berikutnya, worksheet, add worksheet. Kita tambahkan after other worksheet, kita menambahkan worksheet baru. Anda rubah dengan nama section 5. Enter. Selesai. Untuk nomor 26, Anda checklist. Lanjutkan ke soal berikutnya. Insert data from text file. Saya ingatkan, selnya A1. Selnya A1 di section 5 ini sudah sama. Untuk insert data from text file, jangan di menu insert, tapi di menu data. Di grup get external, ini ada from text file CSV, Anda tinggal klik saja text from CSV. Nah, rekan-rekan, karena ini saya menggunakan 2019, otomatis akan ada perbedaan dengan 2013. Kalau yang 2013 itu ada tahapannya. Jadi kalau kita tambahkan file yang seperti ini ya. Saya akan pilih yang autumn, lalu kita import. Nah, ini beda tampilan. Ini beda tampilan. Yang benar kalau yang 2013 itu ada tampilan next,
next. Jangan dirubah apapun, Anda tinggal lakukan next, next, sampai ada tombol finish. Selesai dan jangan dirubah apapun. Jangan merubah apapun ya. Kalau ini karena saya menggunakan 2019, jadi tampilannya berbeda ya. Oke. Ya, oke. Jadi kalau ini jawabannya agak berbeda dengan 2000, bukan agak berbeda dengan yang kalian punya yang di 2013. Silahkan Anda gunakan yang 2013, itu akan muncul antara ada next, next, sampai finish tidak dirubah apapun. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 28. Ini hyperlink, create hyperlink to another worksheet. Selnya A2, A2, ini kita tentukan A2, ya, selnya sudah A2. Masuk ke menu insert, pilih link, hyperlink, rubah dulu place in this dokumennya. Cell reference-nya kita rubah ke A3 sesuai dengan di soal. A3. Sheet reference-nya section 3. Ini sheet reference, kita tinggal pindahkan, lalu klik OK. Biarkan saja, rubah jangan dirubah. Ini minta dirubah tema. Anda untuk merubah tema ini tinggal masuk ke page layout, tema warnanya, di group theme, ini ada color, tinggal dimintanya adalah slip trim, Anda pilih color sini, Anda cari slip trim, oke. Lewat saja, karena waktu terus dihitung mundur, kerjakan nomor 30-nya, masuk ke menu file, properties, advanced properties, di sini kosong, dan yang diminta adalah subject homework. Anda tinggal masuk ke menu subject, tinggal ketikkan homework. Oke, tulisannya jangan sampai keliru. Homework, enter. Selesai memberikan ini, Anda sebelum mengakhiri dengan menekan tombol finish, jangan lupa Anda save dulu dengan melihat load-nya, perputarannya kursor kita berputar. Setelah itu save, sudah beres. Anda bisa mengakhiri dengan menekan tombol finish dan tinggal tunggu beberapa saat saja, paling tidak lebih dari 10 detik, nilai Anda akan keluar. Nah, semoga dengan proses pembelajaran ini rekan-rekan bisa lebih mempersiapkan diri dan mudah-mudahan bisa lulus dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.